Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tentang cara mensucikan 3 najis. Sebagaimana penjelasan minggu lalu, najis itu kan ada 3. Yang pertama najis yang berat, namanya mughalazah. Yang kedua najis yang ringan, namanya mukhaffafah. Dan yang ketiga najis yang sedang, namanya mutawassithah. Yang termasuk mana yang mughalazah, yaitu najis anjing dan babi, itu berat. Dan keturunan dari anjing dan babi itu najis yang berat. Termasuk mana najis yang ringan atau mukhaffafah, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya dan usianya belum 2 tahun. Apa itu najis mutawassithah? Seluruh najis selain mughalazah dan selain mukhaffafah. Nah, sekarang cara membersihkan. Kalau kita kena najis, ya, baik mughalazah, mutawassithah, mukhaffafah, itu bagaimana cara menghilangkannya? Yang pertama najis mughalazah, najis yang berat, yaitu najis anjing dan babi. Kalau kena ke badan, ke pakaian, ke wadah, ke piring, ke gelas, misalnya ada anjing tiba-tiba masuk ke kolbun salim, jilatin piring, gelas, atau pakaian, atau kamu sendiri gigit dan sebagainya. Bagaimana cara membersihkannya? Al-mughalazatu tatru bisabi ghusalatin ba'da izalati ainiha, yaitu cara mensucikan najis mughalazah dengan cara 7 basuhan. 7 basuhan, dan itu setelah izalatun najis ainiha, setelah menghilangkan zatnya najis. Setelah dihilangkan lalu dibasuh dengan 7 basuhan. Ihdahuna biturabin, salah satunya dengan tanah. Tidak bisa dengan deterjen, sampo, sabun atau sejenisnya. Jadi mesti dengan tanah. Ya, tidak bisa diganti dengan tepung, dengan sagu, dengan terigu, nggak boleh, harus dengan tanah. Ya, makanya kalau ada orang yang pengen ringkas, ini kecil ya, yang botol yang besaran yang sedang tuh, atau yang sedang lah dari ini, jadi dimasukin air dan dimasukin tanah, dikocok-kocok. Itu ada yang begitu menggunakannya, itu boleh saja. Tapi yang benar itu dibersihkan, dicuci, dibasuh sampai benar-benar bersih. Lalu di antara salah satunya, boleh di awal, boleh di tengah, dengan tanah. Lebih enak sih dengan tanah dulu, dengan tanah, ya, setengah dengan tanah, baru dengan air, 7 kali air. Setelah itu pakai sabun, pakai sampo, pakai deterjen, silakan, tafadhol. Setelah 7 basuhan, 7 air dan salah satu dengan tanah. Ini kalau terjadi, ya, itu anjing atau babi. Sedangkan najis mukhaffafah, najis yang ringan, gampang cara mensucikannya. Tathuru birasil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha, yaitu cukup disiramkan. Siramkan air atau percikan air ke najis itu serta merata, ya, maksudnya hilang, wa izalati ainiha, dan menghilangkan zatnya. Misalnya kamu punya keponakan, anak kakak kamu, atau misalnya kamu punya adik yang masih kecil, masih bayi, masih umur belum 2 tahun, ya, kamu bawa, ternyata ibu kamu atau kakak kamu itu belum pakai pempes gitu, ya. Akhirnya kena ke pakaian tuh, pakaian sholat, pakaian baju koko. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dipercikan air merata sampai nggak ada nggak ada baunya sama sekali. Ya, dikuceklah dengan air aja, udah, nggak usah pakai sabun, dengan air aja cukup. Itu kalau bayi laki-laki. Tapi kalau bayi perempuan, ini najisnya bukan mutawassithah, bukan mukhaffafah, tapi mutawassithah. Nanti caranya ada. Ya, jadi mukhaffafah itu hanya cukup dipercikan air, cukup dihilangkan najisnya, zatnya, nggak ada bau, nggak ada rasa, dan nggak ada warnanya. Yang memang biasanya nggak ada, cukup dipercikan air.
Yang ketiga najis mutawassithah, najis pertengahan. Najis pertengahan ini ada dua, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah, ainiyatin wa hukmiyatin. Apa yang dimaksud dengan najis ainiyah? Yaitu laha launun, najis yang memiliki warna, rihun, bau, tokmun, rasa. Jadi ada warnanya, baunya, dan rasanya. Apa saja? Air kencing manusia atau binatang, kemudian nanah, darah, ya kan? Nah itu najis tuh. Misalnya kamu lagi sholat ada nyamuk, kamu bergetan di kain atau di baju gamis, kamu pukul itu lagi sholat, ada darah, itu najis mutawassithah. Bagaimana cara menghilangkannya? Izalati launiha wariha wa ta'miha, hilangkan warnanya, baunya, dan rasanya harus hilang. Hilang tuh rasanya, baunya, dan warnanya harus hilang. Jadi nggak ada bau pesing lagi, nggak ada bau pipis lagi, nggak ada warnanya, nggak ada rasanya. Itu namanya lah najis ainiyah. Biasanya najis ainiyah ini masih basah, air kencing yang masih basah. Yang kedua, wa hukmiyatin, najis hukmiyah, air kencing yang sudah kering, mungkin 1 jam yang lalu kencingnya, ya udah lama, udah lebih dari 1 jam atau setengah jam, udah kering, tapi tak najis, tapi najisnya namanya hukmiyah. Apa itu hadis? La launa wala riha wala ta'malaha, najis yang tidak ada warnanya, tidak merubah baunya, dan tidak ada rasanya. Tapi kita tahu persis pakaian kita tuh dipipisin sama anak bayi yang perempuan. Anak perempuan, kalau perempuan masih bayi itu tetap harus termasuk najisnya mutawassithah, ya kan? Atau udah lama, misalnya apa namanya tuh nyamuk yang ada di pakaian kita ada darahnya, nah, udah lama tuh, ya ini najis, namanya najis hukmiyah, udah kering, najisnya udah kering. Jadi hukmiyah itu hukumnya najis tapi udah kering, karena memang kencingnya udah lama, pipisnya udah lama, atau kotoran udah lama. Bagaimana cara membersihkannya? Yakfika jar'ul ma'i 'alaiha, cukup bagimu menyiramkan, mengalirkan air kepada najis itu, cukup dialirkan air, ya cukup dialirkan air. Kecuali memang baju putih yang ternyata warnanya tidak berubah dengan cukup mengalirkan air, maka harus dengan sikat, dengan sabun, ya. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kesimpulannya, cara menghilangkan najis mughalazah dengan 7 kali basuhan, salah satu dengan tanah. Menghilangkan najis muhaffafah cukup disiramkan air dan zatnya hilang, menghilangkan najisnya. Najis mutawassithah ada 2, ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah itu yang memiliki rasa, warna, bau, rasa, warnanya, baunya, dan rasanya, ya makanya harus menghilangkan segalanya. Biasanya najisnya masih basah. Kalau hukmiyah najisnya udah kering, makanya cukup disiramkan air, dialirkan air ke najis itu. Wallahu a'lam bishawab. Faslun, ya insyaallah minggu